Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita nanti membawakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Indra, silakan dipimpin doanya. Kita belajar, mari berdoa bersama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Silakan disambung dengan suratan pendek surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baiklah, Bapak absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Ahmad Maulana Wadlan, Akbar Faisal, hadir ya. Kemana Akbar Faisal? Sakit. Deva Deviana Lestari, Dava Radenata. Materi proyek profil Pancasila atau P5 kita hari ini adalah judul temanya gaya hidup berkelanjutan, dan topik yang Bapak ambil di sini akan kita pelajari hari ini adalah tentang cerdik kelola sampah plastik. Coba kalian perhatikan, lihat Bapak dulu. Ini ada dua macam sampah. Selama ini kita lihat ya, kita dengar, kita lihat bahwasanya sampah itu dianggap oleh masyarakat bahwasanya sampah tidak bermanfaat, mungkin dibuang, dibakar dan sebagainya. Nah, hari ini ya, kita akan memanfaatkan barang-barang bekas, contohnya kayak sampah ini ya, yang sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat akan kita manfaatkan, sehingga nantinya sampah yang tidak bermanfaat ini akan menghasilkan uang bagi kita semua. Nah, perhatikan, ini ada dua macam sampah. Mungkin ada yang tahu ini tergolong ke dalam sampah apa dan ini tergolong dalam sampah apa? Ada yang tahu? Tahu. Iya, apa? Dapat? Ini sampah apa? Ini sampah Daun. sampah daun. Nah, sampah plastik dan sampah daun namanya ya. Tuh, sekarang kita lihat tujuan kita akan mempelajari sampah ini nanti ya. Dengan tujuan gimana? Tujuannya dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditunjukkan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Jadi yang sampah semula itu tidak bermanfaat akan kita manfaatkan sampah tersebut supaya menghasilkan produk. Nah, kita lihat pengertian dari sampah. Coba kalian bisa perhatikan. Pengertian sampah, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Itu adalah sampah. Sampah dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Nih, Bapak kasih contoh dua sampah organik dan sampah anorganik. Yang masuk ke dalam sampah
organik ini yang mana? Siapa yang tahu? Yang asli? Yang daun. Ada lagi yang tahu yang anorganik yang mana? Anorganik yang? Sampah. Sampah mana ini? Di antara dua sampah ini? Plastik. Sampah plastik. Ya, ini sampah organik, sampah anorganik. Artinya sampah organik itu sampah yang mudah untuk rusak atau membusuk. Sedangkan sampah anorganik ini sendiri adalah sampah yang susah untuk membusuk atau sulit. Nah, ketika dibakar akan menjadikan sebuah pencemaran. Tuh. Jenis-jenis sampah, jenis-jenis sampah organik dan sampah anorganik ya. Yang pertama sampah padat atau sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan anorganik. Contoh bahan-bahan anorganik itu ada bahan logam, plastik, kaca, karet, kaleng, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuknya yang susah untuk rusak dan tidak membusuk. Plastik, kaca, walaupun kita buang atau kita timbun di tanah, 1 tahun kita bongkar lagi kacanya tetap utuh kaca. Plastik juga sama. Beda dengan sampah. Nah, sampah organiknya, sampah organik itu terdiri dari sampah daun-daun dan sebagainya. Ini mudah untuk membusuk. Bahkan ketika membusuk bisa juga jadi pupuk kompos. Sampah-sampahnya. Nah, kalian perhatikan video tentang sampah. Ini ada video sampah, silakan kalian perhatikan, kalian cermati, dan kalian nanti juga bisa membedakan antara sampah yang organik dengan sampah yang anorganik. Vivo X200 series. Zeiss image, go far. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jambek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap
orang setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sanksi. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwasanya sampah itu terdiri atas dua macam. Tadi ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik contohnya apa saja? Kertas, kardus, macam-macam sejenis daun-daunan, kertas dan sebagainya. Barang-barang atau sampah yang mudah untuk rusak atau untuk membusuk. Yang kedua ada sampah anorganik. Contohnya plastik, kaca dan sebagainya. Tuh. Paham? Ada yang mungkin mau ditanyakan, silakan. Yang belum paham boleh ditanyakan. Gak ada? Paham semua? Paham? Sampah tadi terdiri dari berapa macam? Dua sampah apa saja? Sampah organik dan sampah anorganik. Itu terdiri dari dua macam, sampah organik dan sampah anorganik. Baiklah, kalau memang kalian sudah paham semua dan nggak ada yang mau bertanya, mungkin pelajaran kita cukupkan sekian saja. Dari awal hingga akhir mungkin Bapak menyampaikan ada kurangnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelajaran kita hari ini kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, kemarin pertemuan pertama kita belajar tentang materi sampah. Untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi ini pertemuan yang kedua. Untuk hari ini kita akan mengerjakan LKPD dari materi yang kemarin tentang sampah. Masih ingat ya? Kemarin sampah ya? Oke, sampah kemarin terbagi atas berapa macam? Dua macam. Sampah apa saja? Organik dan non organik atau anorganik. Contoh sampah organik apa saja anak-anak? Daun, kertas, kardus dan sebagainya. Contoh sampah anorganik? Kaca, besi, terus plastik, kaleng dan sebagainya itu ya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD tentang sampah. Ini Bapak bagi LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Kita sepakati waktunya 5 menit ya, 5 menit. Dalam waktu 5 menit harus sudah selesai. Jangan lupa lembar kerjanya dikasih nama.
maju ke depan dipresentasikan dari hasil kerjanya ya. Silakan Bapak minta untuk Ayu Wulan dari maju ke depan dipresentasikan dari hasil sampahnya tentang manfaat sampah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Saya akan membacakan hasil LKPD saya. Manfaat sampah: 1. Sebagai pupuk organik untuk tanaman. 2. Sebagai sumber humus. 3. Didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. 4. Dapat dijadikan bahan bakar alternatif. 5. Dapat dijadikan sumber listrik. Dan terlebih dahulu mengubah sampah menjadi gas. Nah, ini hasil presentasi dari Ayu Wulandari tentang manfaat sampah. Sudah paham semua ya? Sudah. Ada yang bertanya? Sudah. Ya, sudah paham. Kalau sudah paham, silakan ditutup Ayu. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus buat Retno. Untuk yang kedua, Bapak minta Gilang Saputra untuk mempresentasi LKPD-nya, lembaga kerjanya tentang dampak dari sampah. Dan saya akan membacakan hasil LKPD saya. Dampak sampah. Sampah plastik sulit sampah plastik sulit terurai. 2. Plastik mengancam kelestarian satwa laut. 3. Sampah plastik mencemari tanah. 4. Sampah plastik merusak ekosistem tanah. 5. Plastik merusak rantai makanan. Ini hasil presentasi punya Gilang Saputra tentang dampak sampah. Tadi salah satunya apa dampak sampahnya? Sampah plastik sulit terurai. Sampah plastik sulit terurai. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ada, udah paham berarti ya? Silakan diakhiri, Gilang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Gilang. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Hari ini adalah hari pertemuan yang ketiga kita di materi P5. Jadi kemarin Bapak menugaskan kalian untuk membawa sampahnya sampah plastik, dan Bapak juga berpesan membawa 1 botol aqua. Nah, untuk apa ini anak-anak? Nah, hari ini kita akan membuat ekobrik. Apa itu ekobrik? Ekobrik itu adalah bata yang terbuat dari sampah. Ini sampahnya kita akan bikin ekobrik. Ekobrik itu nanti bisa kita bikin bangunan. Dengan ekobrik itu kita bisa bikin kursi, kita bisa bikin meja. Tapi hari ini kita akan membuat ekobrik tentang tempat duduk untuk pasguna. Nah, silakan dikeluarkan semua alatnya. Ya, alatnya dikeluarkan, sampahnya juga dikeluarkan. Silakan kalian buka. Sampah itu kalian rajang-rajang atau potong-potong menjadi bagian kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol aqua. Dipotong kecil-kecil, dirajang-rajang atau dipotong kecil-kecil ya, pakai gunting, dihancurin. Silakan mulai dibuka, dihancurin.
Ya, dihancurin, dipotong-potong, hancurin. Enggak terlalu kecil, enggak apa-apa. Baiklah anak-anak udah selesai semua ya. Coba catat bareng yang apa kata-kata. Udah penuh semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kita cukupkan sekian saja. Untuk pertemuan keempat besok, hari besok ya. Hari besok kita merakit yang sudah jadi sampah plastik yang sudah kita masukkan ke dalam botol aqua ini ya, menjadi bentuk seperti ini. Besok kita rakit menjadi dudukan vas bunga ya. Ya. Jadi hari besok
kegiatan kita untuk pertemuan yang keempat adalah merakit vas menjadi dudukan vas bunga atau membuat kolase dudukan vas bunga. Paham semua ya? Paham. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyain? Ada? Oke, kalau nggak ada masih semangat? Oke, hari ini kita cukupkan sekian saja pelajaran kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Oke, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yaitu kita akan membuat ekobrik. Kita akan menyusun yang akan kita buat hari ini. Ekobriknya itu adalah kita membuat dudukan vas bunga dengan menggunakan ekobrik yang kita bikin ini. Nah, ini udah Bapak bentuk kelompok satu, kelompok dua. Jadi ini Bapak udah menyediakan untuk alasnya, tempat mejanya. Ini nanti untuk yang kelompok 2, kelompok 1. Coba sekarang silakan disusun. Yuk, disusun, dipilih yang rata. Kelompok sini yang belah sana ini bagus. Yang di situ jangan semua pakai 4 atau ini yang bagus. Yang bolong itu, yang bolong sikilnya. Sambil diperhatikan.
Datang dulu biar kering dulu ya. Geser sebelah sini. Kita ya, dengan kita yang bisa membuat sendiri. Ya, nanti ada problemnya. Dan tadi yang bawa double kick. Nanti dulu jadi. Panas ya, dan silakan. Ini lanjut. Kalian lihatin dengan prosesnya bisa bikin sendiri. Ya, coba diperhatikan. Nah, ini bentuk ekobrik yang sudah kita bikin sama-sama. Bentuknya seperti ini. Ini adalah dudukan untuk vas. Lihat dudukan untuk vas bunga. Jadi kita bisa ambil bunganya. Nanti kita bisa taruh di pojok kelas atau bagaimana. Nah, ini hasil kalian. Ya. Silakan. Ini hasil dari kelompok 2, hasil dari kelompok 1.
Ya, bisa dilihat, dipegang juga boleh. Nanti kalian harapannya setelah kita bikin bersama-sama ini, nanti di rumah kalian juga bisa menerapkan, bikin sendiri untuk ditaruh di rumah kalian masing-masing juga bisa. Misalnya, ini tergantung atau terserah kalian. Ini kita di sini bikinnya untuk berikan tas bunga. Nah, untuk di rumah kalian bisa mungkin bikin kursi dengan menggunakan ekobrik ini, atau mungkin bikin taman dan sebagainya. Tergantung kita yang membuat ya. Tuh, nanti kalian terapkan di rumah, membuat sebuah ekobrik, entah itu bentuknya seperti apa, mau bikin kursi, bikin meja, atau bikin bangunan menggunakan ekobrik ini bisa. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau memang nggak ada, paham? Paham? Udah paham? Ada yang mau bertanya? Silakan. Udah paham dengan tugasnya juga? Kalau udah paham, jadi ini hasil kita bersama. Ya, dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.